Al-Kisah maka tersebutlah sebuah negeri yang makmur lagi indah, yakni Baghdad. Namanya disinari cahaya mentari pagi yang menenangkan hati. Pada zaman itu, memerintahlah seorang raja agung, lagi bijaksana, Baginda Sultan Harun al-Rashid, yang termasyhur ke seluruh penjuru dunia. Di negeri itu pula, hiduplah seorang lelaki yang terkenal akan kelicikan akalnya. Abu Nawas namanya, Wulinindo, yang gemar berkelakar. Namun syarat makna, walau namanya masyhur, hidup Abu Nawas tetap sederhana, jauh dari kemewahan istana dan gemerlap dunia. Hatta pada suatu masa, ayahandanya yang tercinta, Syekh Maulana, jatuh sakit yang amat berat, seakan menanti waktu perpisahan. Melihat keadaan itu, hati Abu Nawas pun diliputi kegelisahan dan kesedihan yang mendalam. Dengan sisa tenaga yang ada, sang ayah memanggil putranya untuk mendekat, hendak menyampaikan sesuatu yang amat penting. Maka dibisikkanlah sebuah rahasia perlahan, namun penuh makna, yang kelak akan mengubah jalan hidup Abu Nawas. Disuruhlah Abu Nawas mencium telinga kanan ayahandanya, maka terciumlah bau yang harum lagi menenangkan. Namun saat ia mencium telinga yang kiri, terasalah bau yang busuk dan amat tidak menyenangkan. Tiada lama kemudian, sang ayah pun menghembuskan nafas terakhirnya, meninggalkan dunia yang fana ini. Abu Nawas termenung dalam diam, mencoba memahami makna dari pesan terakhir ayahnya. Tidak lama berselang, datanglah perintah dari istana yang memanggil Abu Nawas menghadap Sultan. Dengan langkah berat, ia pun menghadap Baginda Sultan Harun al-Rashid. Di istana yang megah, sang Sultan pun memerintahkan Abu Nawas untuk menjadi seorang kadi, hakim yang menegakkan keadilan. Mendengar perintah itu, hati Abu Nawas menjadi gundah. Teringat akan pesan ayahnya yang penuh perlambang. Ia sadar menjadi pengadil bukanlah perkara mudah, karena keadilan menuntut hati yang benar-benar suci. Maka berpikirlah Abu Nawas, mencari jalan agar terhindar dari amanah yang ia takuti, tak mampu ia pikul. Akhirnya terlintaslah sebuah akal licik. Ia akan berpura-pura menjadi orang gila. Akhirnya para pengawal kerajaan datang dan menangkap Abu Nawas. Para pengawal kerajaan datang dan menangkap Abu Nawas. Akhirnya, ia pun dibawa ke hadapan Sultan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di hadapan Sultan, Abu Nawas tetap berpura-pura gila, bertingkah tanpa aturan. Sultan pun menjadi murka dan hilang kesabaran. Maka diputuskanlah hukuman bagi Abu Nawas atas perbuatannya yang dianggap keterlaluan. Cambukan pertama pun mendarah di tubuhnya, terasa pedih dan menyakitkan. Hingga 25 kali cambukan, tubuhnya semakin lemah, menahan rasa sakit. Namun di balik penderitaan itu, ia tetap menyimpan rencana di dalam hatinya. Seorang penjaga gerbang yang takmak menunggu bagian dari hukuman itu. Dan Abu Nawas pun tersenyum kecil, mengingat janji yang pernah ia buat. Dengan sisa tenaga yang ada, Abu Nawas perlahan bangkit dari tempatnya. Ia berjalan mendekati penjaga,
gerbang dengan langkah tertatih. Lalu dengan tiba-tiba, ia membalas cambukan itu kepada sang penjaga. Sultan yang melihat kejadian itu menjadi bingung. Das bertanya-tanya. Maka Abu Nawas menjelaskan bahwa ia hanya membagikan bagian hukuman yang telah dijanjikan. Mendengar penjelasan itu, Sultan mulai memahami kecerdikan Abu Nawas. Suasana yang tegang pun berubah menjadi lebih tenang. Akhirnya Abu Nawas dibebaskan dari hukuman tersebut. Ia pun berjalan keluar dari istana dengan wajah penuh kelegaan. Dalam perjalanan pulang, ia teringat kembali pesan akhir ayahnya. Telinga kanan yang harum melambangkan keadilan yang membawa kebaikan, dan telinga kiri yang busuk melambangkan ketidakadilan yang membawa kehancuran. Ia memilih untuk hidup sederhana, jauh dari jabatan yang penuh tanggung jawab besar. Dengan tingkahnya yang jenaka, namun di balik canda tawanya, sesungguhnya amanah bukanlah perkara yang ringan untuk dipukul. Barang siapa merasa tidak mampu berlaku adil, maka lebih baik ia menghindari daripada menanggung dosa yang abadi